Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Siti Mukhallafatur Radifah, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Saya dari UPT SDN 154. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani rekan sejawat saya yaitu Pak Febi. Beliau adalah guru kelas 2 di UPT SDN 154 Gresik. Assalamualaikum Pak Febi. Waalaikumsalam Bu Diva. Baik Pak Febi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa Bu Diva. Baik Pak Febi, pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasi. Jadi sebelum melakukan kegiatan observasi di kelas, saya mengadakan kegiatan ini dulu supaya nanti dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan Pak Febi nanti dapat berjalan dengan baik. Adapun tujuan dari observasi pembelajaran di kelas nanti yaitu untuk mengetahui serta mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Pak Febi lakukan. Sedangkan pada percakapan kita kali ini sebagai persiapan awal sebelum nanti Pak Febi melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri tentunya, sehingga nanti pada kegiatan pembelajaran dapat memberikan yang terbaik untuk siswa-siswinya. Seperti itu. Saya akan memajukan beberapa pertanyaan, boleh nggih Pak Febi nggih? Boleh. Oke. Baik Pak Febi, yang pertama mengenai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai oleh Pak Febi nanti? Baik, untuk tujuan pembelajaran yang ingin saya capai nanti pada pembelajaran, yang pertama anak-anak mampu untuk mengenal serta memahami tanda-tanda peringatan di jalan, serta mengetahui bagaimana cara aman untuk menyeberang jalan pada materi bahasa Indonesia kali ini. Jadi nanti Pak Febi pada bahasa Indonesia nih materinya. Siap. Untuk area pengembangan Pak Febi, area pengembangan yang ingin dikembangkan oleh Pak Febi selama pembelajaran nanti itu apa? Untuk area pengembangan yang ingin saya dapatkan nanti pada pembelajaran, yang pertama mungkin keterampilan peserta didik. Di mana nanti pada kegiatan pembelajaran ini anak-anak akan saya ajak untuk beraktivitas mulai dari diskusi kelompok, habis itu melakukan simulasi dalam mempraktekkan cara menyeberang jalan yang baik dan aman itu yang bagaimana. Terus nanti di akhir mungkin saya akan memberikan asesmen mungkin untuk lebih mengetahui lagi bagaimana anak-anak memahami materi yang akan saya ajarkan nanti. Oke, seperti itu Pak Febi ya area pengembangannya. Lalu untuk strategi yang disiapkan oleh Pak Febi untuk kegiatan observasi besok kira-kira apa saja? Untuk strateginya yang pertama mungkin saya akan mengambil model pembelajaran berdiferensiasi. Jadi nanti pembelajaran kali ini saya akan menyediakan atau melakukan yang namanya berbagai macam kegiatan dalam hal penyampaian materi. Mungkin nanti saya akan menyajikannya dalam bentuk gambar, visual, video pembelajaran, serta saya juga menyiapkan yang namanya media ajar simulasi lebih kepada simulasi dari praktek pembelajaran nanti. Seperti itu Pak Nggih. Jadi Pak Febi tadi sudah mencoba melakukan strategi untuk pembelajaran diferensiasi seperti itu nggih. Mulai dari tadi medianya, prosesnya juga ada. Lalu mungkin untuk model pembelajaran yang digunakan Pak Febi nanti apa? Model pembelajaran yang mungkin saya terapkan lebih tepatnya mungkin PBL mungkin Bu. Pembelajaran problem based learning. Berarti berbasis masalah seperti itu nggih Pak nggih. Jadi nanti sintaknya nanti usahakan terlihat nggih Pak Febi nggih. Ya. Terus untuk penilaiannya Pak Febi bagaimana? Karena tadi untuk anunya tadi berdiferensiasi, jadi untuk penilaian juga mungkin saya nanti akan melakukan beberapa hal. Yang pertama mungkin observasi
ketika mereka berdiskusi, mulai dari sikapnya, terus keaktifan anak itu ketika nanti berdiskusi, serta yang terakhir mungkin ada formatif sebagai bentuk apa namanya itu pembuktian, dalam artian anak sudah mencapai pemahaman yang diharapkan apa belum dalam pembelajaran nanti. Oke, seperti itu Pak Febi. Jadi sudah sangat jelas, dan nanti ada observasi sikapnya anak-anak dan juga formatif sebagai bentuk sejauh mana pemahaman anak-anak. Seperti itu Pak. Baik Pak Febi, kira-kira untuk rencana pelaksanaan observasi nanti hari apa Pak? Insya Allah hari Kamis, Bu Diva. Oh, hari Kamis, nggih. Siap. Berarti sebelum kita akhiri Pak nggih percakapan kita kali ini, kira-kira apa yang Pak Febi dapatkan dari hasil percakapan yang sudah kita lakukan? Yang pertama mungkin hasil yang saya dapatkan dari wawancara ini, yang pertama mungkin tujuan pembelajaran gitu Diva. Terus area pengembangannya, terus yang terakhir mungkin lebih ke strategi pembelajaran. Jadi ketiga itu mungkin yang saya dapatkan dari hasil wawancara hari ini. Jadi dari ketiga itu nanti Pak Febi bisa lebih fokus ke anak-anak. Siap, seperti itu semoga. Siap. Siap Pak Febi, mungkin pertanyaan dari saya sudah itu cukup saja Pak Febi nggih. Jadi saya ingin tahu saja area atau pembelajarannya nanti itu seperti apa saja yang akan kita lakukan, karena nanti saya akan mengamati kegiatan pembelajaran Pak Febi yang dilakukan selama di kelas. Pak Febi tadi sudah menyiapkan mulai dari tujuan, area pengembangan, serta strategi-strategi itu nanti semoga dapat berjalan dengan baik dan maksimal, sehingga dapat memberikan dampak yang positif bagi siswa-siswi kelas 2 nanti. Amin, semoga. Siap. Cukup itu saja Pak Febi. Terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu lagi hari Kamis dan juga kegiatan pasca observasi. Oke, terima kasih. Oke, Pak Febi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya, setelah minggu kemarin kita ketemu lagi di sini. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Allahu Akbar. Oke, ternyata masih pagi, semangatnya juga masih menyala. Ya, semangatnya juga masih terlihat. Oke, sudah sarapan hari ini? Siapa yang belum sarapan hari ini? Tidak ada? Sudah sarapan semuanya? Mbak Elvina belum, Mbak Elvina. Kenapa kok belum sarapan? Oh gitu. Oke, ini pesannya Pak Febi ya. Usahakan setiap pagi ya sarapan. Jangan sampai perutnya ini kosong ya. Karena kalian dan nanti seharian itu akan konsentrasi mengikuti pelajaran. Jadi kalau tidak sarapan, nanti lihat dikit-dikit nguap, dikit-dikit ya. Nanti kalau tidak sarapan, nanti akhirnya kepalanya ditaruh di meja, lemas. Oke, sebelum kita mengawali atau memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Ya, kita berdoa dulu supaya apa yang akan kita lakukan hari ini berjalan lancar, ilmu yang kalian dapat bisa berkah. Oke, tolong minta dibantu Mbak Inara, silakan maju dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Yang lainnya sebentar guys, sebelum berdoa duduknya silakan dibetulkan tegak menghadap meja, tidak ada yang ditaruh kepalanya. Oke, sudah siap semuanya ya? Silakan Mbak Inara dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Terima kasih. Mari Pak. Ada yang nama soal ini? Ada. Siapa? Abbas terus. Kali. Kalau Abbas masih belum sembuh ya? Kalau Kali sakit juga. Kita doakan semoga teman-teman kalian yang sekarang sakit semoga cepat sembuh ya. Kalian juga pasti tahu kalau hari ini belakangan ini itu cuacanya juga panas sekali ya. Jadi diusahakan untuk selalu jaga kondisinya, makan makanan yang sehat, bawa minum air putih kan setiap hari ya. Diusahakan jangan sampai tidak bawa. Oh Mas Abi malah bawa 2. Tidak apa-apa. Oke, banyak-banyak minum air putih supaya kondisinya fit, tidak dehidrasi. Oke, kelas 2. Seperti biasa, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kalian, rasa patriotisme kita, Pak Bebi mau mengajak kalian untuk bernyanyi lagu nasional. Oke, lagu nasional yang biasa kita bawakan. Nanti tolong sikapnya ketika kalian menyanyikan lagu nasional harus sikap yang baik ya. Karena ini lagu nasional, bisa dimulai ya. Oke. Oke, ayo bareng-bareng. Pancasila, aku yang mendukungmu. Yang proklamasi sekian Pancasila rasa negara. Saya tahu kita di bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju. Oke, ini kita akan belajar beberapa hal ya, beberapa hal yang kalian harus bisa menguasainya, mengetahuinya, dan mempraktekannya. Oke, sesuai dengan apa yang sudah nah, ini sesuai dengan apa yang sudah ada di buku ya. Hari ini tema kita adalah mengenal cara aman untuk menyeberangi jalan dan berada seorang diri di rumah serta berbagai tanda peringatan di tempat umum. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah melalui diskusi peserta didik dapat menyampaikan pendapat tentang gambar atau video dengan bahasa yang sederhana. Yang kedua, melalui bermain lampu merah, lampu hijau bersama teman peserta didik dapat menyimak instruksi sederhana dan melakukannya dengan baik. Yang terakhir, tujuan pembelajaran melalui menulis, peserta didik dapat menyampaikan pendapat tentang menyeberang jalan dengan menggunakan teknik 4T. Ya, jadi kesimpulannya, harapan yang bisa
Pak Febi inginkan hari ini ya kalian dapat mengenal tanda peringatan, memahami dengan baik peraturan serta cara yang baik dan aman untuk menyeberang jalan. Oke, itu adalah tujuan kita belajar hari ini. Hanya ada berapa tadi? Ada 3. Ya, jadi semoga pembelajaran hari ini semuanya tercapai. Oke. Oke, penting. Bisa dilihat ya. Ini penting. Kenapa? Hari ini kalian itu Pak Febi minta untuk fokus, Pak Febi minta untuk mendengarkan dengan sungguh-sungguh tema ini. Karena tema ini ya berhubungan dengan kebiasaan nanti kalian ketika di rumah. Ini juga berhubungan dengan keselamatan kalian ketika di rumah. Ya. Dengan memahami bagaimana cara aman untuk menyeberang jalan serta mengetahui arti dari tanda peringatan di jalan, kita akan lebih aman ya dan nyaman ketika harus menyeberang jalan. Ini karena apa? Pak Febi itu sering lihat kalau tidak salah juga kelas 2. Kelas 2 itu kalau pulang sekolah itu kadang-kadang langsung lari, nyebrang jalan langsung lari. Apalagi sekolah kita ini kan berada di dekat dengan jalan, ya. Jadi ini harus benar-benar kalian perhatikan untuk pembelajaran kalian hari ini supaya terhindar dari yang namanya bahaya. Karena di jalan itu potensi bahayanya itu besar. Ya, jadi tolong nanti selama pembelajaran hari ini apa yang kita dapatkan itu bisa kalian praktekkan. Sudah dibuka semuanya, alat tulisnya juga sudah disiapkan. Oke, sekarang saya tanya, siapa di sini yang sering jalan-jalan sama orang tuanya, diajak naik sepeda motor atau mungkin diajak naik mobil keliling-keliling? Siapa? Semuanya. Semuanya, Mbak Fia nggak pernah diajak. Mbak Fia nggak pernah diajak jalan-jalan sama orang tuanya. Pernah? Oke. Kemana? Pak Febi, ya. Ketika kalian diajak jalan-jalan, kalian pernah nggak memperhatikan di jalan itu ada apa saja sih? Lampu lalu lintas. Rambu-rambu lalu lintas. Mas Juna, apa Mas Juna? Serbakos, bagilah. Oke, serbakos. Kalian pasti tahu itu semuanya dan pernah melihat itu semuanya. Ya, pernah. Pernah bertanya sama orang tuanya, ayah itu apa? Bunda itu apa? Pernah? Enggak tanya. Yang enggak tanya Kak, seperti Mas Kiki ini, ya tolong disimak Mas Kiki ya supaya kamu tahu ya. Oke, sebelumnya saya mau tanya, itu yang ada di depan itu gambar apa? Anak menyeberang jalan. Ada jawaban lain selain anak menyeberang jalan? Mobil berhenti. Oke, di situ di gambar itu ya ada apa saja? Rambu lalu lintas. Oke. Mas Taufan saya cross. Oke. Mobil juga. Oke. Dari gambar ini tadi sudah ada yang ngomong saya cross. Betul ya? Apa gunanya saya cross ini? Pejalan kaki. Buat menyeberang bagi pejalan kaki. Oke, tepuk tangan untuk teman kalian karena bisa menjawab. Tepuk tangan semuanya. Oke, ada jawaban yang lain? Ada jawaban yang lain? Tadi dijawab sama temanmu tempat apa? Penyeberangan bagi pejalan kaki. Betul? Kelompok 1 setuju? Kelompok 2? Kelompok 3? Oke, berarti jawaban dari temanmu adalah benar. Oke, ya, oke. Selanjutnya, tadi di gambar di awal kan ada yang namanya tadi dijawab sama Mas Taufan kalau nggak salah ya, lampu lalu lintas. Ya, lampu. Ini biasanya adanya di mana? Jalan raya, jalan besar, kota, Mas Yuna. Biasanya ada di mana ini lampu ini, Mas Yuna? Jogja. Apa?
zebra cross. Oke, ada yang lain, jawaban yang lain? Silakan. Sudah. Oke. Biasanya didengarkan ya. Biasanya lampu lalu lintas seperti ini adanya itu di persimpangan jalan. Ya, khususnya jalan yang besar, jalan raya. Lah, biasanya kalau ada perempatan, ada pertigaan, ya lampu ini harus atau wajib ada. Ada yang tahu warnanya apa saja? Merah. Apa? Tadi sudah dijawab merah, kuning, hijau. Betul. Ada jawaban lain selain warna itu? Tidak ada, ya, karena lampu lalu lintas itu semuanya warnanya sama. Tidak ada lampu lalu lintas itu yang warnanya biru, ada warnanya pink, tidak ada. Warnanya hanya 3 ini saja. Oke, setelah mengetahui apa saja warnanya, sekarang saya tanya, lampu yang berwarna merah artinya apa? Berhenti. Ada yang lain? Tidak ada. Ya, karena lampu yang warna merah itu memang khusus untuk berhenti. Kalau yang kuning? Hati-hati. Oke, ada jawaban yang lain? Apa Mas Rahman? Peringatan. Ada yang lain? Nomor 2 mungkin. Nomor 3? Tidak ada. Oke, kalau peringatan dan apa tadi jawabannya Mbak Elvina tadi? Berhati-hati sama Mas Fian tadi. Oke, semuanya betul. Semuanya betul. Tapi untuk lampu yang warna kuning, ya artinya adalah kalau lampu yang warna kuning itu menyala setelah lampu berwarna merah, artinya bersiap-siap. Bersiap-siap untuk apa? Untuk jalan. Ya, tapi kalau lampu kuning itu menyala setelah lampu hijau, artinya hati-hati, mobil lewat. Ada yang lain? Saya ulangi ya, lampu warna kuning menyala setelah warna hijau, berarti artinya kita disuruh untuk bersiap-siap mengurangi kecepatan karena akan berhenti. Oke. Setelah kalian tahu warnanya apa, fungsinya, kalau tadi kalian sudah tahu lampu lalu lintas tadi, sekarang kita beranjak ke berikutnya, yaitu zebra cross. Tadi di awal sudah Pak Baby tayangkan gambar, ya, dan kalian juga benar menjawabnya. Tadi salah satu temanmu sudah menyebutkan fungsinya sebagai pejalan kaki, tempat menyeberang pejalan kaki. Ya, warnanya apa? Hitam putih, sama seperti hewan zebra. Ya, sama ya, hitam putih Pak. Apa warnanya itu harus seperti itu? Secara umum, apa Mbak? Karena mirip zebra. Oke. Secara umum warna zebra cross di seluruh dunia, ya, itu memang warnanya adalah hitam sama putih. Itu kenapa kok dikasih warna seperti itu? Supaya apa? Oke, supaya terlihat oleh pengendara. Warna seperti ini supaya terlihat oleh pengendara. Ya, ketika ayahmu atau orang tuamu mengendarai mobil, mengendarai sepeda motor, dari jauh warna ini sudah terlihat. Ya, oke, itu namanya apa? Jembatan penyeberangan. Ya, jembatan penyeberangan bisa dilihat itu adanya di mana? Adanya di atas jalan. Ya, di atas jalan raya. Ini namanya juga sama, ya, tempat penyeberang bagi pejalan kaki. Tapi jembatan penyeberangan ini lebih aman. Kenapa kok lebih aman? Karena kita menyeberang tidak melewati jalan, tapi kita berjalan di atasnya. Jadi tidak perlu menunggu yang namanya lampu lalu lintas ataupun tidak perlu menunggu orang tua atau orang yang lebih tua untuk membantu. Karena berjalan kalian simak dengan baik-baik. Nanti setelah kalian simak, ada soal yang harus kalian kerjakan. Diskusi, ya, diskusi dengan teman satu bangkunya, diskusikan dengan satu kelompoknya, ya, satu kelompoknya. Jadi tolong jangan rame. Oke. Nomor 1, menunggu ininya muncul, ya. Ini akan saya bagikan. Silakan nanti kalian isi, diskusikan berkelompoknya. Oke.
Silakan lihat ya. Itu LJK-nya nanti saja, ditaruh dulu. Bunda, ayo buruan. Iya, sebentar lah. Tanya, Tante Eni. Pagi, Ola. Pagi, Om Andri. Halo, maaf ya. Bapak udah harus bikin di kantor nih. Gak bisa antar kamu ke sekolah, jadi kamu pergi sama Mama dulu ya. Gak apa-apa, aku juga berangkat sama Ola dan Tante Nova kok. Oke, kalau gitu Bapak berangkat dulu ya. Dadah. Ketemu Pak. Dadah. Dadah. Oh, selamat pagi, Om Ola. Pagi, Ola. Pagi, Pak Edi. Halo, Leo. Mau sekolah ya? Ya iyalah, masa Om Ola gak lihat aku udah pakai seragam? Loh, gak boleh gitu. Kalau ngomong sama orang tua itu harus sopan. Iya, Bang. Bener kata Ola. Ayo minta maaf dulu sama Ola. Iya, maafin aku ya Om Ola. Aku gak akan belanja lagi. Om Ola, bangun. Mau berarti sekolah ya? Pagi semuanya. Maaf sudah menunggu. Ola, yuk pamitan dulu sama Om Ola. Ola berangkat sekolah dulu ya Om. Dadah. Dadah Om Ola. Bunda, kenapa aku mesti digandeng? Kan aku udah bukan anak kecil lagi. Begini Ola, saat berjalan kaki, anak seumuran Ola wajib berdampingan dengan orang dewasa. Dengan begitu, pengemudi dapat melihat berjalan kaki yang jelas karena postur orang dewasa yang lebih tinggi. Jika Bunda tidak bisa menemani, Ola bisa minta tolong kepada ayah, polisi lalu lintas, atau tugas sekolah untuk mendampingi. Oh, gitu ya. Halo, tukeran posisi yuk sama Mama. Ola, ayo tukeran posisi juga. Oke. Kenapa harus tukeran, Mak? Karena anak seumuran kita sebaiknya berjalan di sisi dalam ya lo. Sisi jalan itu harus berada di sisi yang dalam. Ya, di sisi yang dalam. Tadi bisa kalian lihat tadi Elo sama Ola itu tukeran posisi sama orang tuanya. Ya, yang orang yang lebih tinggi berada di sisi luar atau sebelah jalan. Yang posisinya lebih pendek atau Ola sama Elonya berada di sisi dalam atau menjauh dari jalan. Tujuannya apa tadi? Agar apa sama? Agar tidak terkena tabrakan sepeda. Oke, yang lain? Perlindungan dari orang tua, betul. Oke, sekarang di LKPD yang sudah Pak Febi berikan itu, silakan didiskusikan. Ya, cara menyeberang dengan teknik 4T itu setuju atau tidak? Silakan ditulis, silakan dikerjakan bersama-sama, didiskusikan sama teman satu kelompoknya, ditulis dulu namanya, kelompok berapa, kelas berapa, silakan diisi di kotak yang besar itu, ya, diisi di kotak yang sebesar ini. Jawaban kalian bagaimana? Setuju apa tidak sih menyeberang dengan cara 4T? Setuju, Pak? Alasannya apa? Kenapa kok kamu sebelahnya sini nggak apa-apa? Di bawahnya sini nggak apa-apa? Apa? Ya. Kelompok 3 sudah selesai. Mengetahui sampai mana kalian itu sepakat dan bisa melakukan 4T. Pak Febi punya alat peraga lain. Jadi nanti kita akan bermain bersama, ya, bermain bersama sebentar. Silakan kalian praktekkan. Itu LKPD-nya, kalian tumpuk di tengah-tengah. Nanti Pak Febi ambil, jadikan satu saja tengah-tengah. Oke, ya, iya, enggak apa-apa. Ya, taruh tengah, dikumpulkan jadi satu. Nanti diambil sama Pak Febi. Oke, Pak Febi sudah menyediakan alat peraga. Ya, dari teknik 4T sudah kalian sepakati setuju tadi. Pak Febi pengen lihat kalian bisa mempraktekannya dengan baik apa tidak. Oke, di sini Pak Febi punya 5. Ya, 5. Instruksinya adalah, cara bermainnya ini adalah yang pertama. Ini adalah simulasi dari jalan raya. Ya, nanti tolong didengarkan. Yang menerima ini, yang bermain peran sebagai anak perempuan dan anak laki-laki ini berjalan di pinggir jalan. Di pinggir jalan itu bagaimana? Tidak boleh naik, jalannya tidak boleh naik di terpal ini. Jadi dia harus berada di sisi luar. Ya, karena terpal ini adalah contoh atau anggap saja jalan rayanya. Ya,
Oke, terus yang menjadi ini sepeda motor dan mobil, ya itu nanti bebas, silakan kalian muter-muter di jalan raya, di jalannya, ya. Dari muternya bagaimana, Pak? Muternya seperti ini muternya. Oke, muter sambil dipegang, muter seperti ini terus, pokok muter terus, ya. Nggak boleh muter balik, sudah ada Pak Pepi sudah kasih tanda panahnya. Jadi dari sini nggak boleh ke sini, ya. Jadi hanya muter saja di sini. Pak, ini zebra crossnya boleh dilewati, boleh, ya, boleh. Ya. Terus yang terakhir jadi Pak Polisi. Pak Polisi ini tugasnya tadi apa? Mengatur lalu lintas, ya. Pak, terus Pak Polisi nanti ini di mana Pak tempatnya Pak? Dia berada di sebelah atau di sebelahnya zebra cross. Nanti di sebelahnya Pak Pepi, karena Pak Pepi akan nanti jadi lampu merahnya, lampu lalu lintasnya. Jadi peraturannya adalah yang jadi polisi ketika melihat kendaraan, ketika lampu merah tetap jalan saja, di stop, ditangkap, ditilang. Terus yang kedua, kalau lampunya masih hijau, kendaraannya masih lalu lalang, terus yang jadi anak perempuan dan laki-laki tadi lampunya belum merah, terus nyebrang aja juga di stop, ya. Karena apa? Yang nyebrang jalan itu baru boleh berjalan ketika lampunya berubah warna merah. Oke, yuk kita lakukan dengan cepat, yuk. Kelompok 3. Jalannya ke sana. Terus. Enggak. Jalan. Persiapan. Nanti di mana kamu? Polisinya ditilang dong. Itu melanggar lalu lintas kok. Dipinggirkan dong. Ya. Ada yang melanggar kok malah diam saja, ya. Ya sekali lagi. Jalan seperti biasa. Silakan jalan seperti biasa. Yang pejalan kakinya juga seperti itu. Tolong diperhatikan lampunya juga, ya. Yang jalan, yang nyebrang kaki jalan. Oke. Betul ya. Yang Mas Pian ya. Jalannya betul. Nggak ada di zebra cross jalannya. Betul apa nanti salah? Yang nyebrang jalan tadi betul apa salah? Betul ya. Karena lampunya merah. Oke. Silakan duduk dulu. Ya, saya pengen ngerti dan tahu bagaimana sampai mana ya pengetahuan kalian tadi mengenai materi yang sudah Pak Pepi ajarkan. Oke. Salam. Jam berapa sekarang? Ini loh Mas Ramai. 2. Oh belum. Ya sorry. Sudah ya. Nomor 2, sebutkan dan jelaskan arti dari masing-masing warnanya. Iya silakan dikerjakan. Pak Pepi tadi cuma tanya. Sudah nomor 2 tadi kan sudah jelas. Lampu lalu lintas itu. Iya jawab 1 aja. Ya ingin tanya dulu. Ya. Hari ini kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Ya. Itu apa saja? Apa yang sudah kita pelajari hari ini itu apa saja? Apa Mas Kiki? Zebra cross, oke. Mengetahui artinya zebra cross, ya oke. Yang lain, Mas Ajun. Lalu lintas, oke. Mas Pian. Apa 4T, bagus, pintar. Ada yang lain? Penyeberangan lalu lintas, oke. Ya, 4 penyeberangan, oke. Dari pembelajaran kita hari ini, ya apa yang sudah kita atau kalian dapatkan, tolong
itu dipraktekkan dengan baik ya Mas Rama, Mas Topan. Ya, tolong dipraktekkan dengan baik. Tolong diingat-ingat cara 4T. Demi apa? Demi keselamatan ya. Jadi setelah ini kalian wajib untuk mempraktekannya. Jangan lalai ya. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan, Mbak Elvina? Ada yang ditanyakan? Pak, boleh saya mau tanya, kalau kita pakai sepeda di jalan, tadi kita jalan-jalan, bagaimana caranya? Pakai sepeda di jalan, oke. Memakai sepeda di jalan, bagaimana menyeberangnya? Ini biasanya ada nih ya, yang nyebrang kadang-kadang langsung motong gitu. Ya, jangan. Kalau pakai sepeda, oke. Terima kasih Mbak Alvina pertanyaannya. Kalau pakai sepeda itu berhenti dulu, turun, stop, dituntun, betul, dituntun. Toleh 4T dilaksanakan, ya. Turun, yang pasti harus turun, jangan langsung potong jalan, bahaya. Oke, ya, baik. Iya, kembali ke tempat duduknya Mbak, silakan. Oke, ya. Ada pertanyaan yang lain? Mas Rama mungkin ada pertanyaan? Ya. Tidak ada zebra cross, tidak ada jembatan penyeberangan. Bagaimana menyeberangnya? Yang pertama, cari tempat yang sepi, yang aman, ya, jauh dari jalan yang ramai. Dan yang kedua, yang pasti yang harus kalian lakukan adalah tidak boleh menyeberang sendirian. Oke, sudah paham dari sini anak-anak? Ya, Pak Febi mau pesan, tolong dijaga kesehatannya, dijaga semangat belajarnya, ya, jangan sampai kendor. Jangan sampai sakit, ya, makan makanan yang bergizi, dan jangan lupa istirahat yang cukup. Sampai akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kita selaku CPP dan Pak Febri. Alhamdulillah kita bisa bertemu dalam kesempatan ini dalam kegiatan pendampingan Ibu 5. Nah, pada kesempatan kali ini nanti kita akan melakukan kegiatan lanjutan dari yang sudah dilakukan, yaitu pra-observasi dan observasi. Kegiatan lanjutannya yaitu adalah teknik coaching untuk kegiatan pasca observasi. Jadi yang kemarin Pak Febri ketika melakukan pembelajaran kan di observasi digital, itu pastikan ada refleksi atau evaluasi. Itu akan dibicarakan melalui coaching dengan teknik digital. Jadi silakan pertanyaannya yang bermakna, yang berbobot, mengalir apa adanya, baca buku. Saya tidak ada gitu ya. Saya hanya mengobservasi saja, saya tidak ada intervensi apapun. Bisa dimulai? Ya. Oke, dulu jika. Terima kasih Pak Ranggi atas waktunya. Baik, kali ini kita pada kegiatan pasca observasi, di mana pada kegiatan sebelumnya yaitu saya melakukan observasi atau pengamatan secara langsung proses pembelajaran yang telah dilakukan Pak Febi di kelas 2. Jadi harapannya nanti dari kegiatan pasca observasi ini dapat memberikan dampak yang lebih positif terhadap Pak Febi. Baik, langsung saja nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Febi. Pak Febi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah semangat luar biasa. Semangat ya Pak Nggih. Baik Pak Febi, adapun tujuan kita saat ini pada pasca observasi yaitu saya ingin mengajak Bapak untuk mengevaluasi sekaligus merefleksikan proses pembelajaran yang telah dilakukan Pak Febi di kelas 2 yang sebelumnya ya Pak Nggih. Harapannya nanti setelah pasca observasi ini nanti pembelajaran yang dilakukan Pak Febi bisa lebih baik lagi dan pembelajaran yang dilakukan lebih berpihak. Sebelum saya menyampaikan catatan hasil observasi yang telah saya lakukan, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Pak Febi mengenai proses pembelajaran yang dilaksanakan seperti ini.
Oke. Baik Pak Febi, bagaimana perasaannya Pak setelah kegiatan observasi kemarin? Yang pertama dan yang pasti saya merasa tertantang juga. Semangat juga seperti biasa dan senang karena apa yang biasanya saya hanya pelajaran saya dengan murid saja. Kemarin ada Budiva yang menilai saya, jadi ada sesuatu yang berbeda saja. Membuat saya tertantang. Baik Pak, siap. Setelah kegiatan pembelajaran kemarin ya Pak, berdasarkan pengalamannya Pak Febi yang sudah dilakukan, jika misal di rentang angka dari angka 1 sampai 10, posisi Pak Febi saat melakukan pembelajaran tadi itu ada di angka berapa? Mohon izin kalau boleh, Monggo, bebas. saya pilih angka 8. Angka 8. Bisa Bapak menjelaskan kenapa kok di angka 8? Karena saya merasa kemarin ketika waktu pembelajaran saya lakukan mulai dari pembelajaran, strategi pembelajaran yang saya lakukan itu sudah saya sampaikan, semuanya sudah runtut, sudah sesuai dengan acara yang sudah saya susun. Terus penyediaan media pembelajaran juga sudah saya maksimalkan, juga sudah saya berikan, jadi saya rasa saya Seperti itu. Kira-kira ini ke depannya Pak Febi itu ingin lebih meningkatkan lagi di angka berapa? ya naik satu tingkat aja gitu. Naik satu tingkat. Kalau boleh ke 9 dulu. Itu sih sesuai saya. Untuk bisa Pak Febi mencapai di angka 9, kira-kira apa yang akan Pak Febi lakukan? Mungkin lebih ke memperbaiki, mempersiapkan lebih awal, mulai dari bahan ajar, media ajar, strateginya juga perlu diperbaiki juga sudah mungkin itu yang perlu Seperti itu ya, jadi mulai dari persiapan pembelajarannya disiapkan secara teknisnya seperti itu ya Pak. Apakah dalam pembelajaran kemarin itu Pak Febi menemukan ada hambatan mungkin? untuk hambatan sendiri pada waktu proses pembelajaran kemarin di itu memang ada ya, antara lain yang pertama masalah teknis karena saya memakai laptop terus proyektor, jadi ketika pada waktu proses pembelajaran kemarin itu di tengah-tengah proses pembelajaran itu tiba-tiba gambar yang muncul itu berhenti, jadi sempat terhambat beberapa saat. Terus untuk yang berikutnya hambatan yang saya temui dan rasakan adalah pengondisian siswa. Ya mohon maklum karena kelas 2 nih masih perhitungan yang aktif-aktif ya, jadi kadang-kadang itu anak itu jalan di sana menggoda temannya, berlari ke sana sini, bertanya tentang sesuatu yang tidak berhubungan dengan materi. Jadi itu salah satu juga yang hambatan yang saya temui. Terus mungkin ada lagi manajemen waktu dari hambatan yang bisa disampaikan untuk manajemen waktu itu saya rasakan sekali gitu, karena memang untuk memfasilitasi anak-anak dengan kegiatan juga yang banyak, saya kesulitan di situ. Jadi waktu yang saya butuhkan itu ternyata lebih lama, lebih panjang karena adanya hambatan-hambatan yang itu tadi. Seperti itu ya. Lalu kira-kira nih solusi serta rencana yang akan Pak Febi lakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin muncul pada pembelajaran yang akan dilakukan itu apa saja?
Baik, untuk kedepannya ketika saya melakukan pembelajaran mungkin yang sama itu mulai dari alat mungkin saya harus memastikan itu berfungsi dengan baik di awal sebelum saya gunakan, entah itu mulai dari laptopnya, mulai dari proyektornya, bahkan mungkin sampai kabel-kabelnya. Terus untuk pengkondisian siswa, karena memang usia mereka yang masih anak-anak, jadi nanti proses pembelajaran itu akan lebih sering saya selipkan ice breaking supaya anak-anak itu yang tadinya bercanda berdua kesana sini mungkin bisa lebih kembali fokus konsen. Terus untuk manajemen waktunya sendiri, untuk beberapa materi yang mungkin nanti memerlukan banyak sekali kegiatan di luar itu mungkin ke depan saya berikan 2 kali pertemuan, dimana yang pertama itu mungkin saya fokus ke penyampaian materi, terus untuk yang berikutnya yang kedua mungkin lebih ke anak-anak praktek secara langsung sampai pengambilan asesmen. Baik, luar biasa sekali Pak Febi untuk solusi-solusi dan rencana yang akan dilakukan oleh Pak Febi untuk pembelajaran selanjutnya. Kira-kira ini Pak, kapan ini pelaksanaan rencana Pak Febi tadi supaya dapat berjalan dengan baik bisa disampaikan? Sesegera mungkin Pak. Sesegera mungkin ya. Sesegera mungkin. Ketika semuanya sudah siap, mulai dari strategi, media, semuanya siap. Baik, Pak Febi nanti bisa kita saling berkolaborasi lagi ya Pak untuk bisa observasi lagi apakah rencana-rencana dari Pak Febi yang sudah disampaikan tadi dapat berjalan dengan baik. Baik, luar biasa sekali Pak Febi berdasarkan catatan pra-observasi kemarin ada area pengembangan diferensiasi sudah dilaksanakan Pak Febi mulai dari konten, proses maupun asesmennya juga. Lalu untuk strategi pembelajarannya tadi juga sudah nampak Pak Febi menggunakan PBL dan sintak-sintaknya juga sudah jelas. Baik Pak, untuk rencana perbaikannya semoga dapat dilaksanakan Pak Febi dengan baik ya, supaya nanti dapat mendukung serta memaksimalkan potensi siswa dan pembelajarannya lebih berpihak kepada siswa. Baik Pak Febi, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena Pak Febi sudah bersedia untuk saya observasi secara langsung dan juga sudah membersamai saya mulai dari pra-observasi, lalu observasi dan juga pasca observasi. Terima kasih karena sudah mendampingi saya juga, mengkoreksi saya juga, memberikan masukan strategik buat saya sendiri. Baik, ini sama-sama ya Pak Febi. Kemudian untuk pasca observasi hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.